Moriya Yasuo berusia 31 tahun menikah dengan istrinya Mizuko. Mereka sudah menjalani pernikahan selama sekitar 4 tahun dan tinggal di sebuah apartemen di distrik Nakagawa, Nagoya. Mizuko berusia 27 tahun. Karena hamil, ia harus mengundurkan diri dari pekerjaannya. Ia memilih untuk menjaga putranya yang berumur 1 tahun dan menunggu kehamilannya yang sudah memasuki usia tua. Pada hari Jumat 18 Maret, bagi Yasuo, hari itu terasa seperti hari-hari biasanya. Ia disibukkan dengan pekerjaannya dan ia merasa hari menjadi lebih lama. Karena pasangan suami istri itu sudah tak sabar menantikan kehadiran anak keduanya. Ada beberapa kecemasan di hati mereka. Yasuo menelpon Mizuko setiap hari pada siang hari dan setelah pulang kerja. Ia bertanya tentang situasi di rumah dan persiapan untuk makan malam, sehingga Yasuo bisa membelikan bahan-bahan dapur dalam perjalanan pulangnya. Itu Yasuo lakukan agar Mizuko tidak perlu repot-repot untuk keluar dari apartemen mereka. Sejak berhenti dari pekerjaannya, istrinya Mizuko bergabung di salah satu perusahaan penjualan produk yang dapat dikerjakan dari rumah. Meskipun berada di rumah, siapapun dapat membantu perusahaan untuk menjual barang-barang rumah tangga dan barang lainnya dengan mempromosikan pada ibu rumah tangga yang berada di sekitarnya dan begitu banyak cara lainnya. Dari situlah Mizuko bisa mendapatkan sejumlah uang. Mizuko juga berteman dengan banyak ibu rumah tangga di dekatnya. Setelah suaminya berangkat kerja, mereka sering berkunjung dan mampir ke rumah. Pada pagi hari tanggal 18 Maret, Mizuko pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan kelahiran. Pada siang hari, Yasuo menelpon Mizuko seperti biasa. Ia menjelaskan pada suaminya bahwa hasil pemeriksaannya sangat bagus. Suara Mizuko terdengar sangat emosional saat itu. Keduanya sempat mengobrol sebentar kemudian mengakhiri telepon mereka. Sampai akhir pulang kerja, Yasuo menelpon seperti biasa, tetapi Mizuko tidak menjawab. Karena tak ada satupun jawaban dari Mizuko, ia pun buru-buru mengambil tasnya dan bergegas pulang. 1 jam kemudian, Yasuo tiba di rumah, tetapi ada sesuatu yang ganjil. Ia tidak melihat Mizuko yang biasanya pasti menyambutnya saat pulang. Dari dalam rumah, Yasuo mendengar sayup-sayup tangisan bayi. Dia bergegas memutar knop pintu. Ia terkejut saat tahu bahwa pintu rumahnya tidak terkunci. Saat itu pukul 7:40 di malam hari, ruangan itu sangat redup. Yasuo ingat bahwa dia berjalan masuk dari lorong rumahnya. Tak lama telapak kakinya merasakan basah. Ketika dia menyalakan lampu, dia menemukan pemandangan yang sangat menakutkan. Dalam genangan darah terlihat sosok tubuh wanita terkapar di atasnya dengan kabel melilit lehernya dan gaun bersalin merah muda ternoda merah dengan darah. Dan yang menangis di samping tubuhnya adalah seorang bayi yang tali pusarnya masih terhubung dengan Mizuko yang sudah meninggal. Yasuo bergegas menelpon polisi, tetapi gagang telepon di rumahnya hilang. Ia akhirnya mengetuk pintu salah satu tetangganya dan meminta bantuan. Dan tak lama, polisi dan ambulans tiba dengan cepat. Menurut pemeriksaan forensik, almarhum dicekik sampai mati dengan tali nilon. Tetapi ketika almarhum ditemukan, leher almarhum dibungkus dengan kabel listrik bukan tali nilon. Di dalam rahim almarhum yang dibedah, ditemukan gagang telepon yang hilang dan seuntai gantungan kunci Mickey Mouse yang bukan merupakan bagian dari TKP. Hanya isi dompet dengan uang tunai 2.000 yen hilang. Selain itu, tidak ada barang lain yang hilang. Bayi itu juga menderita 3 luka tusukan yang dangkal, terutama pada bagian bawah tubuh. Ambulans kemudian membawa ibu dan anak itu ke rumah sakit terdekat. Polisi menilai dari luka sesar bahwa pembunuh kemungkinan memegang pisau bedah atau pisau serupa dan memiliki pengetahuan tertentu tentang anatomi. Pada sore hari, Mizuko sempat menerima seorang tamu. Menurut tetangganya, dia membawa 2 kotak stroberi ke rumah Mizuko sekitar pukul 13:50 dan pergi sekitar pukul 15:00. Pada saat itu, Mizuko yang menyuruhnya ke tempat parkir di lapangan pintu rumah tidak dikunci. Berdasarkan fakta, adanya stroberi yang belum hancur di pencernaan Mizuko dan pengakuan 2 orang saksi,
polisi menyimpulkan bahwa kematian Mizuko harusnya antara pukul 15 dan 17. Mungkin setelah Mizuko menyuruh temannya pergi, pembunuh menyelinap ke rumah Mizuko dan membunuh korban. Karena hanya ada 4 rumah tangga di apartemen ini, polisi dengan cepat menanyai semua orang. Seorang tetangga mengatakan bahwa pada pukul 15 lebih 10 menit hari itu, dia melihat seseorang bergegas turun dari lantai 2 dengan panik. Pada pukul 15 lebih 20 menit, seseorang di lantai pertama bertanya apakah ada orang dengan nama keluarga Nakamura, tetapi tidak diketahui apakah keduanya adalah orang yang sama. Polisi segera melacak kedua orang mencurigakan itu, tetapi mereka belum dapat menemukan jejak mereka. Pada saat yang sama, polisi memasukkan suami korban, Yasuo Moriya, ke dalam daftar tersangka. Alasannya, penghuni apartemen lainnya mengatakan bila mereka sering mendengar keduanya bertengkar dan sang suami Yasuo sangat menentang bisnis membawa barang yang dilakukan oleh istrinya. Dokter kandungan membenarkan bahwa istrinya memiliki gejala depresi tertentu dan semua itu digunakan Yasuo sebagai motif penyerangan. Namun, setelah diselidiki oleh polisi, Yasuo memiliki alibi yang cukup untuk membuktikan bahwa dia sedang bekerja di perusahaan pada sore itu dan tidak akan mungkin sempat pulang ke rumah untuk melakukan kejahatan. Selain mencurigai suami Mizuko, polisi juga mencurigai teman Mizuko, Mako Tamura, yang datang berkunjung sore itu. Mengapa? Alasan utamanya adalah ketika almarhum dicekik, hampir tidak ada perlawanan dan tidak ada jejak pergumulan atau perkelahian di tempat kejadian perkara. Disimpulkan bahwa kejahatan itu dilakukan oleh orang yang dikenalnya. Menurut Tamura Mako, ia telah membuat janji di salon langganannya pada pukul 15 lebih 30 menit sore hari itu. Maka, dia harus pergi dari apartemen Mizuko pada jam 15. Pihak salon mengkonfirmasi bahwa dia datang tepat waktu, tetapi kecurigaan ini tidak terbukti. Sebab, dokter forensik memperkirakan bahwa waktu kematian sekitar pukul 15 sampai 17. Jika Mako Tamura mengatakan yang sebenarnya, Mizuko seharusnya meninggal setelah dia pergi. Namun, seorang tetangga bereaksi pada pukul 15 lebih 10 menit dan melihat seorang pria panik di lantai 2. Apakah orang ini adalah pembunuhnya? Kemungkinannya 0. Mustahil untuk membunuh dan membersihkan tempat kejadian dalam waktu 10 menit. Jadi, siapa orang ini? Dan mengapa dia turun dari lantai 2 dengan panik dan polisi tidak pernah menemukan orang ini? Ada 2 situasi. Yang pertama, orang ini kemungkinan adalah pencuri karena dompet 2000 yuan hilang di tempat kejadian. Setelah pencuri masuk ke dalam rumah, dia kebetulan bertemu dengan Mizuko yang baru saja kembali dari seorang teman dan waktunya bertepatan. Setelah itu, pencuri itu melarikan diri dengan panik. Mizuko terbunuh setelah ini. Jika ini yang terjadi, itu membuktikan bahwa Mako Tamura mengatakan yang sebenarnya. Yang kedua, misalkan setelah pencuri masuk ruangan, dia menemukan Mizuko telah tewas atau pembunuhnya diketahui melakukan kejahatan. Pada saat ini, pencuri akan sangat bingung dan bergegas melarikan diri dari tempat kejadian karena dia adalah seorang penjahat. Dan dia takut polisi mencurigai bahwa dia terkait dengan pembunuhan itu. Jika ini kemungkinannya, maka itu membuktikan bahwa Mako Tamura berbohong. Mako Tamura mungkin telah pergi sebelum jam 15. Mari kita lihat lagi laporan otopsi. Dokter forensik mengatakan bahwa rahim korban diiris setelah korban meninggal, yaitu setelah pukul 15.00. Jika Mako Tamura adalah pembunuhnya, maka dia harus pergi paling lambat jam 3 dan tidak bisa mencapai penata rambut setelah jam 3. Ditambah waktu untuk membersihkan tempat kejadian setelah membunuh Mizuko, mengambil peralatan dan sebagainya. Waktu untuk memotong rahim korban seharusnya sebelum jam 15. Waktunya tidak cocok, maka Mako Tamura bukanlah pembunuhnya. Apartemen mereka telah kosong selama 30 hingga 40 tahun setelah kejadian tersebut. Pembunuhan itu menjadi sangat melekat di kepala warga sekitar. Ada beberapa kekurangan pada bangunan itu. Tidak adanya keamanan apartemen yang ketat. Contoh kecilnya adalah pagar atau pelindung agar orang lain tidak bisa masuk. Ini adalah situasi yang sangat umum di Jepang pada waktu itu. Kasus ini juga telah menjadi kabut berdarah yang berkepanjangan di arsip kasus kriminal Nagoya.
Yasuo Moria memutuskan untuk menikah lagi di tahun 1999. Ia memilih untuk membawa putra dan keluarganya ke Hawaii untuk menghindar dari media dan keingintahuan publik yang terus-menerus. Anak yang diambil dari ibunya oleh pembunuh itu telah berusia 15 tahun. Anak itu tidak pernah diberitahu alasan sebenarnya dari kematian ibunya. Pada tahun 2003, ketika berakhirnya masa berlaku akhir kasus ini, kasus pembunuhan dengan 431 orang terdaftar sebagai tersangka setelah 15 tahun belum terjawab. Masa penuntutan umum untuk kasus pembunuhan di Jepang adalah 15 tahun. Ini berarti bahwa si pembunuh kemungkinan besar belum tertangkap sampai saat ini.